Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita, yaitu materi IPA. Silakan buka buku kamu halaman 38, jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nah, di buku kamu di halaman 39 ada 4 macam gangguan pada organ peredaran darah ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi, sedangkan kalau hipotensi itu kebalikannya, yaitu tekanan darah rendah. Nah, untuk gangguan hipertensi atau tekanan darah tinggi ini ya dapat dipicu atau dapat ditingkatkan resiko terkenanya hipertensi ini jika yang pertama adalah pada usia lanjut, kemudian faktor keturunan, gaya hidup tidak sehat seperti misalnya merokok, kemudian obesitas, kurang berolahraga, dan banyak mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan garam yang tinggi ya, dan juga faktor dari stres. Nah, itulah beberapa yang menyebabkan terjadinya hipertensi pada diri kita ya. Dan kalau untuk penyebab atau faktor yang bisa mengakibatkan terjadinya hipotensi ini contohnya misalnya adalah faktor usia juga bisa, kemudian pengobatan yang tidak cocok, kemudian kondisi cuaca ataupun keseringan begadang ya bisa mengakibatkan kita juga tekanan darah rendah atau hipotensi ya. Nah, itu beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hipertensi dan hipotensi. Nah, untuk mencegah hipertensi dan hipotensi intinya adalah menjaga pola hidup sehat ya, kemudian banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum air putih dan juga rajin berolahraga. Dan juga teratur untuk istirahat ya. Kita masuk yang kedua yaitu anemia. Nah, kalau untuk penyakit atau gangguan kesehatan anemia ini sering kita dengar ya. Anemia itu adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Biasanya ini disebabkan oleh kekurangan zat besi, kemudian kanker tulang ya, yang menyebabkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Kemudian bisa juga oleh pendarahan yang hebat ya, sehingga mengakibatkan darah kita tuh banyak terbuang. Biasanya untuk orang yang menderita anemia dia memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah dia cepat sekali merasa lelah, kemudian sering sakit kepala dan juga wajahnya selalu terlihat pucat. Mencegahnya dianjurkan untuk makan makanan atau mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi, contohnya seperti daging sapi, kemudian daging kambing, hati, sayur bayam, kentang, dan kacang polong. Nah itu untuk mencegah anemia dan beberapa gejala yang sudah kita pelajari ya. Dan yang ketiga yang menjadi gangguan pada peredaran darah manusia itu adalah stroke ya. Ini sering sekali kita dengar, banyak sekali orang ya yang bisa menderita stroke. Kalau dulu umumnya itu untuk orang yang usia lanjut, kalau sekarang muda aja bisa terkena stroke ya. Yuk kita lihat bagaimana sih tentang gangguan stroke ini. Stroke itu biasanya disebabkan oleh pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak mendapatkan asupan nutrisi dan juga oksigen. Akibatnya, fungsi saraf tubuh pun terganggu. Dan stroke mengakibatkan bagian tubuh tertentu tidak dapat digerakkan, bahkan ada yang mengalami kelumpuhan secara total. Stroke ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi, dan juga stres. Jadi hipertensi yang kita pelajari sebelumnya tadi itu bisa mengakibatkan stroke ya. Jadi harus hati-hati ya, jaga selalu pola hidup yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah leukemia. Bukan hal asing, kalian pasti sudah sering mendengar
gangguan ataupun penyakit leukemia, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh berlebihnya sel darah putih. Ya, artinya dalam tubuh kita ya itu kan ada sel darah merah dan ada sel darah putih. Nah, untuk orang yang punya penyakit leukemia atau menderita leukemia ini, sel darah putihnya itu berlebihan sehingga sel darah putih itu memakan ya sel darah merah dan tubuh akan kekurangan sel darah merah. Penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Nah, itulah beberapa gangguan dari gangguan untuk kesehatan organ peredaran darah manusia. Tadi sudah mengenal ada hipertensi, ada hipotensi, kemudian ada stroke, kemudian ada leukemia ya. Nah, di mana semua ini ya tergantung dari pola hidup kita. Ya, pola hidup sehat itu penting untuk kita terhindar dari sakit penyakit dan selalu jaga organ peredaran darah kita ya. Oke, itulah materi kita hari ini ya. Ibu harap apa yang sudah kita bahas tadi kalian catat poin-poin terpentingnya ya di buku catatan kamu. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, kalian cari 3 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia kecuali yang telah kita bahas sebelumnya ya. Jadi tadi kita sudah membahas 4 ya. Ada hipertensi dan hipotensi, kemudian ada stroke, ada anemia dan juga leukemia. Jadi tugas kamu atau kegiatan kamu di rumah adalah mencari 3 gangguan pada organ peredaran darah manusia, tapi di luar dari 4 ya, dari 4 yang sudah kita bahas tadi ya. Silahkan dicari yang kalian cari untuk 3 macam gangguan pada peredaran darah manusia kembali ya. Itu adalah yang pertama, pengertian dari gangguan tersebut, kemudian gejala dari gangguan tersebut, apa yang menyebabkan gangguan tersebut, dan juga bagaimana cara mencegah dari gangguan tersebut. Jadi ada 4 hal yang harus kamu cari dalam setiap gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Oke, silakan kalian kerjakan di buku latihan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan pola hidup sehat, selalu jalankan protokol kesehatan ya, untuk kita tetap sehat dan orang-orang di sekitar kita juga tetap sehat. Sampai di sini dan sampai jumpa.